Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan kajian taklim ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sehat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita sekalian bisa hadir kembali di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang disifati oleh baginda Rasulullah SAW sebagai rodotan min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Dan majelis ini juga sebagai mutafarriq atau pembeda antara umat Rasulullah SAW dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu misalnya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dan hubungannya terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Itu kata Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kata Allah, minhum mereka termasuk kaum Bani Israel yang diturunkan oleh Allah banyak nabi, banyak kitab. Tetapi mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka itu enggak paham belas. Jadi kata Allah ini menyindir, wa minhum ummiyun, dan sebagian besar mereka itu ummiyun, la ya'lamunal kitab, tidak tahu tentang kitabnya. Illa amani, kecuali mereka itu hanya angan-angan belaka. Jadi sebetulnya enggak ada di dalam kitab, itu kemudian dikarang-karang, diangan-angan seolah-olah itu dari kitab. Jadi illa amaniya wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga saja. Gitu, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Nah, kisah ini Allah ceritakan di dalam Quran. Itu sebetulnya bukan hanya sekedar untuk menceritakan kembali, tapi itu juga sebetulnya pelajaran bagi kita. Maknanya, kalian wahai umat Rasulullah, jangan seperti mereka. Ketika diberikan oleh Allah kitab yaitu Al-Quran, jangan ummiyuna la ya'lamunal kitab, jangan ummi terhadap Al-Quran. Kita diturunkan Quran, kok kemudian sampai kita enggak pernah baca, itu kan namanya ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ummiyuna la ya'lamul kitab juga artinya bahwa kita harus tahu detail-detailnya Quran, detail-detailnya ayat, pesan-pesannya Allah terhadap Al-Quran untuk kita. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pagi hari ini kita akan kaji satu ayat yang berkaitan dengan berwudu. Ini artinya bahwa kita di dalam memahami ayat itu detail-detailnya paham. Maka sekali lagi, ini adalah inspirasi kita, atau bahkan mungkin sentilan atau tamparan kita
ketika Allah menyatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, itu artinya wahai kaum muslimin, kalian jangan seperti mereka, kaum Bani Israel diberikan kitab tapi kitabnya itu hanya untuk pajangan tok. Kitabnya itu nggak pernah dibuka, nggak pernah dipelajari, nggak pernah ditadaburi. Maka ini mendorong kita, ayo jangan seperti mereka, kita punya Al-Quran dibuka. Tiap hari kita mungkin baca raketang satu halaman. Dalam satu halaman yang kita baca, kita sempatkan lihat artinya walau ayatan, meskipun hanya satu ayat. Untuk apa? Untuk menghilangkan tadi sifat karakteristik seperti karakteristiknya orang-orang terdahulu, termasuk kaum Bani Israel. Maka alhamdulillah di masjid ini ada kajian, meskipun sepekan sekali kita mengkaji detail-detailnya Quran, detail-detailnya ayat. Jadi kita hadir ini tadi untuk menghilangkan sifat minhum ummiyun la ya'lamun. Maka pagi hari ini kita akan mengkaji satu ayat yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang berkaitan dengan berwudu, yang pagi hari ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu di dalam ibadah kita. Nah, ini perintah Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran disebutkan bahwasanya kita punya ibadah itu yang istimewa. Istimewanya karena ibadah yang kita lakukan tidaklah sah kecuali dengan toharoh atau bersuci. Kita tidak akan bisa diterima sholatnya kecuali dengan kita berwudu, kita istinja, bersuci, menghadap kepada Allah Zat yang suci dalam keadaan suci juga. Allah tidak kemudian bisa didekati Zat yang maha suci dengan ketika kita dalam keadaan kotor zahiran wa batinan. Maka zahir kita bersihkan dengan cara wudu, batin kita juga kita bersihkan dengan cara kita mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi kalimatut tauhid itu juga sebagai pencuci kita. Ini tiket awal kita diakui kebaikannya. Jadi kebaikan kita itu diakui oleh Allah itu manakala sudah punya tiket keimanan dibuktikan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya di dalam Quran itu Allah sampaikan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak dikatakan kebaikan itu ibadah menghadap arah timur, barat, utara, selatan, tetapi yang namanya kebaikan kata Allah adalah sesuatu yang diawali dengan iman. Jadi iman ini sebagai tiket awal. Orang dikatakan baik manakala ada iman. Maknanya apa? Ketika ada orang lain non-muslim, meskipun dia baik secara sosial, suka membantu, mungkin dengan tetangga juga baik, kemudian sosialnya itu loyal, tapi manakala tidak ada iman, itu nggak dianggap baik. Kenapa? Karena nggak punya tiket
tiket sebagai legal formalnya. Jadi sekali lagi, legal formalnya orang dikatakan sebagai baik itu manakala ada iman. Ya contoh gampangnya lah, kita orang Indonesia, legal formalnya kan kalau sudah punya KTP, sudah punya KK. Artinya secara hukum kita ini dilindungi dan legal. Kita mau pergi kemana harus punya legalitasnya. Itu namanya legalitas formal. Kalau kita orang Indonesia boleh netap, tapi kalau kemudian nggak punya KTP, nggak punya KK, jadi ngurus apa-apa susah. Mau beli tanah misalnya, ngurus apa susah. Karena apa? Nggak punya KTP, nggak ada legal formalnya. Mau nikah bingung, nggak ada KTP-nya. Karena apa? Nggak dianggap loh. Meskipun boleh netap, tetapi dia tidak dilindungi secara hukum. Nah, persis seperti kita, orang dikatakan sebagai albir, orang baik, manakala punya legalitas formal. Apa itu? Yaitu punya kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi itu penting sekali. Orang sebaik apapun dalam kehidupan sosial kita, bahkan mungkin kalau di masyarakat orang non muslim bisa sosialnya lebih baik. Ini kalau di RT saya, kalau ada undangan halal bihalal, non muslim justru berangkatnya paling pertama. Kalau ada kerja bakti, sregepnya luar biasa. Jadi sosialnya ini luar biasa. Bahkan ketika ada hal-hal ada kematian dan sebagainya, biasanya nomor 1. Tapi kenapa tidak dianggap sebagai albir, orang yang baik? Karena tidak punya legal formal kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi sekali lagi bahwa kalimat itu menjadi hal yang penting sebagai bukti bahwa kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada kita dalam hal beribadah. Alhamdulillah kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu syariat tuntunan perintah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu Rasulullah SAW hanya menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Caranya sholat Rasulullah diawali dengan wudu yang benar, wudu yang sesuai dengan tuntunan dan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, pagi hari ini kita akan bahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fi hadzal bab. Pokok dari kajian di bab ini adalah ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, au jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa. Jadi lanjutan ayat tadi, perintah wudu. Setelah perintah wudu, di akhir ayat itu ada hal-hal yang kemudian membatalkan wudu. Apa itu? Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Di antaranya adalah ketika seseorang itu setelah buang air besar. Artinya bahwa buang air besar mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, itu adalah pembatal daripada wudu. Aula mastumun nisa, atau bersentuhan dengan perempuan. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana para ulama itu memandang ayat ini. Ini namanya detail-detailnya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengantarkan bab ini, beliau bersabda,
la yaqbalullahu sholata man ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullah, Allah tidak menerima sholatnya orang ahdasa yang berhadas, hatta yatawadda, yang kemudian sampai berwudu kembali. Jadi orang sholat tanpa wudu atau kalau sudah wudu tetapi batal, maka sholatnya menjadi tidak sah. Wattafaqu fi hadzal bab ala intiqadil wudu ala al-bawl wal ghaid wal raih wal madhi wal wadi li sihhatil asar fi dzalika idza kana khurujaha ala wajhi sihah. Jadi para ulama sepakat di dalam bab ini tentang batalnya wudu, di antaranya minal baul, dari kencing, wal ghaid, dan juga buang air besar, wal raih, dan juga keluar angin, wal mazi, dan juga keluar mazi, wal wadi, dan juga keluar wadi. Ini kalau kencing, berak, keluar angin, ini biasa. Ini ada istilah wal mazi. Apa itu mazi? Mazi adalah cairan yang keluar yang dikarenakan syahwat, tapi bukan mani. Kalau mani itu kan cairan yang kental. Kalau ini cairan pelumasnya sebelum mani itu keluar, itu ada cairan yang lengket tapi tidak kental. Itu namanya mazi. Jadi cairan yang keluarnya itu disebabkan karena rangsangan. Itu juga najis dan juga membatalkan. Wal wadi, apa itu wadi? Wadi adalah cairan yang agak kental dikit tapi bening, yang keluarnya itu biasanya sebelum kencing atau setelah kencing. Itu juga hukumnya sama. Ini antara wazi, mazi juga harus diperhatikan betul, karena ini diantara sesuatu yang kalau keluar itu menjadikan batalnya wudu. Lisihatil asar, sebagaimana hadis yang sahih dikutip oleh para ulama, fi dzalika idza kana furujaha, yaitu ketika perkara-perkara itu keluar, baik itu kencing, BAB ataupun angin ataupun mazi atau wazi, ala wajhi sihah, dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Jadi ini bahasanya dalam keadaan sehat. Nah Ustadz, kalau tidak sehat, misalnya orang tua yang sudah beseren, namanya saja beseren atau enggak sehat, itu hukumnya jadi beda lagi. Hukumnya kemudian menjadi rukhsah. Asal kita itu kemudian wudunya, kalau mau sholat wudunya setelah masuk waktu sholat, kemudian kita bergegas untuk sholat, meskipun di tengah-tengah sholat itu keluar karena beser, mungkin keluar kencing, tapi tetap mungkin pakai pampers dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Kalau itu memang dalam keadaan sakit. Jadi dalam keadaan sakit itu banyak rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Jadi mindset kita, ilmu kita, jangan kemudian ini dijadikan alasan, wah saya ini besar terus, mau sholat nggak bisa. Lah kenapa? Karena kencingnya kadang-kadang sholat di tengah-tengah sholat itu keluar kencingnya, saya malah nggak jadi sholat. Nah, ini malah kadang jadi alasan. Salah. Sholat tetap meskipun dalam keadaan tadi beser. Jadi caranya gimana? Caranya wudunya setelah masuk sholat. Jadi tidak boleh misalnya sholat maghrib itu wudunya sisa-sisa sholat asar, nggak boleh. Jadi setiap waktu itu harus wudu sendiri-sendiri. Setelah wudu bergegas untuk sholat, meskipun di tengah-tengah perjalanan sholat atau di tengah sholat kemudian tadi keluar pipisnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita paham.
Karena ilmu-ilmu yang doruri semacam ini, kalau kita nggak paham kadang-kadang jadi alasan. Atau ketika kita besuk orang tua kita atau tetangga kita, saudara kita yang dalam keadaan tadi, seringkali ini jadi alasan. Ini pakaian saya kotor. Ini kalau saya sholat kadang-kadang di tengah sholat kencing dan sebagainya. Tidak mengapa. Jadi ini sebagai proses. Jadi yang diterangkan di dalam kitab ini para ulama sepakat itu adalah idza kana khurujaha ala wajhis sihhah. Yang ini dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, maka ketika kencing, ketika buang air besar, ketika keluar mani dan mati, itu hukumnya hadas, harus berwudu kembali. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtalafu ulama al-amsar. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat di dalam masalah keluarnya sesuatu yang dari tubuh kita. Ada yang mengatakan bahwasanya wa'tabaru qaumun fi dzalikal khariju wahdah, ay maudhi'i kharaju ala wajhi ayyi jihatin kharaju. Jadi apa saja yang keluar dari tubuh kita. Ini menurut pendapat yang pertama bahwa itu dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan apapun yang keluar dari tubuh kita. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kuat yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang keluar min subulaini, dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang, dari kubul dan dubur, atau sesuatu yang keluar yang berupa najis. Misalnya meskipun tidak keluar dari dubul atau kubul, keluarnya dari mulut misalnya, tapi berupa sesuatu yang najis muntahan, maka itu pun jadi pembatal dari wudu kita. Atau sesuatu yang najis misalnya darah. Ketika darah itu darah yang banyak sampai kemudian mengucur, itu juga sebagai pembatal daripada wudu kita. Ini pendapat-pendapat jumhur yang banyak disampaikan oleh para ulama sebagai pendapat hukum atau saran hukum yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi ada beberapa pendapat-pendapat yang diantara yang kuat adalah mengatakan bahwa sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur itu baik najis atau tidak. Najis atau tidak itu misalnya apa? Yang keluar dari kubul atau dubur kita misalnya batu, atau misalnya kelereng, mungkin kelereng karena tertelan kemudian keluar. Meskipun yang keluar itu kelereng yang bentuknya bukan najis, tapi karena keluarnya itu dari kubul atau dubur tetap membatalkan daripada wudu. Atau bukan dari kubul atau dubur, keluarnya dari mulut, tapi itu berupa muntahan seperti itu. Muntahan itu najis, atau darah yang keluar dari pori-pori atau dari kulit kita yang berupa najis, itu juga membatalkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah an-naum, tidur. Nah, tidur yang bagaimana yang bisa membatalkan wudu? Ikhtalafu ulama fin naum ala salasati mazhab. Jadi ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama di dalam menghukumi atau memberikan pandangan hukum tentang tidur yang membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Faqaumun ra'au annahu hadatsa fa'aujabu min qalilin wa katsirin al-wudu'a
Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ra'au annahu hadasa, orang yang tidur itu para ulama berpendapat bahwa itu membatalkan wudu. Fa'aujabu min qalil, baik tidur yang sebentar maupun tidur yang lama. Ini pendapat yang pertama. Jadi tidur mengliap tahu itu kalau menurut pendapat yang pertama ini dianggap sudah membatalkan wudu. Yang kedua, wa qaumun ra'au annahu laisa bihadas. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu. Walam yujabu minhul wudu, dan tidak mewajibkan untuk wudu lagi. Illa idza tayaqqana bil hadas, kecuali dia yakin bahwa ketika dia tidur itu berhadas. Sampai kemudian dikatakan di kitab ini bahwasanya kana yuwakkilu bi nafsihi idza nama min yatafaqqadaha. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu sampai dia yakin bahwa di dalam wudunya itu berhadas. Apa keluar angin, apa keluar pipis dan lain sebagainya. Atau dia setelah bangun dari tidur itu yuwakilu bi nafsi idza nama min yatafaqqadaha, tanya kepada orang-orang di sekelilingnya, kira-kira tidur saya tadi ini kedengaran keluar angin atau enggak, sampai segitu. Jadi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwasanya wa qaumun farraqu bainan naumi qalil al-khafiyah wal katsir mustasqala. Pendapat yang ketiga mengatakan, dan ini termasuk pendapatnya Imam Syafi'i, bahwasanya kalau tidur itu hanya sebentar, hanya ngeliam saja, apalagi tidur yang sambil dudukan, yang kemungkinan besar untuk keluarnya angin itu susah. Misalnya sambil nunggu iqomah kita ngeliam sebentar, atau kita sambil layah-layah kemudian ada iqomah dikumandangkan, kita sempat tertidur ngeliam, meskipun akal kita itu betul-betul tidak berfungsi karena tidur, itu dianggapnya sesuatu yang tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang kuat. Dalam hadis disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ila Maimunata fanama indaha hatta sami'na ghatita summa shalla wa lam yatawadda. Dalam sebuah hadis ini anna Nabiya, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ila Maimunata, itu masuk ke rumahnya Maimunah. Maimunah itu salah seorang istri beliau. Kemudian apa? Fanama indaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tidur hatta sami'na ghatita, sampai kedengeran bunyi kalau kita itu dengkur. Jadi mendengkur. Rasulullah saking nyenyaknya itu masuk ke rumahnya Maimunah, tidur sampai pules. Summa shalla, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat walam yatawaddo, tanpa berwudu lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Mungkin tidur ini dipahami oleh para ulama, tidur yang tadi tidak sampai ada potensi keluarnya sesuatu di dalam perut kita. Apakah angin, apakah sesuatu yang keluar dari kubul atau debu. Jadi melihat dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama, rasanya aman kalau kita sambil nunggu iqomah duduk kok tahu-tahu saking capeknya ngeliam. Ini ketika qomat terus kita langsung berdiri sholat tidak wudu lagi, enggak apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Terus diriwayatkan wa ma ruwiya aidan an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yanamu fil masjid hatta tufiqu ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawaddu. Ini diriwayatkan bahwasanya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka itu yanamu tertidur fil masjid di dalam masjid hatta tufiqu ru'usahum sampai kepalanya itu digluk-digluk. Jadi gerak-gerak. Saking pulesnya. Jadi kepalanya saking duglung-duglung mungkin sampai nyundul depannya atau mungkin nyundul lantai. Ini dalam hadis. Para sahabat pun banyak yang demikian atau ada yang demikian. Summa yusalluna wa la yatawaddun. Kemudian mereka itu sholat tanpa wudu lagi. Nah, ini juga menandakan bahwasanya tidur yang seperti itu, yang menatapkan atau memantapkan pantat kita itu ke lantai, yang tidak ada potensi untuk keluarnya sesuatu, maka tidur yang demikian ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur itu dalam posisi-posisi yang rentan, posisi-posisi yang antara dubur kita itu terbuka itu apakah dalam posisi melungker dan sebagainya, ini kan potensi untuk keluarnya angin besar, maka yang demikian ini bisa membatalkan wudu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu. Sambil mungkin ada pertanyaan, insyaallah bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Monggo kalau ada yang mau menambahkan